ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam ketaatan, dan semoga Allah yang mengumpulkan kita di tempat ini berkenan untuk mengumpulkan kita bersama dengan ahlul ta'ah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah di hari kiamat insyaallah, bersama dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lainnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Allah mensifatkan beliau di dalam Al-Quran sebagai saksi terhadap manusia nanti di hari kiamat akan keimanan atau kekufuran mereka. Beliau adalah pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan, da'i di jalan Allah dan cahaya yang terang, sebagaimana firman Allah, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Jamaah Jumat rahimakumullah, bencana demi bencana, musibah demi musibah, ujian dan ujian menimpa bangsa kita dan bangsa-bangsa yang lain. Sebagai seorang mukmin, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Al-Quran sebagai kitabnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, hendaknya senantiasa kita mengembalikan pada pandangan syariat, pandangan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan kalau kita mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran, maka ternyata bencana itu tidak lepas dari tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah merupakan sunnatullah, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang telah digariskan oleh Allah, la mu'aqqiba li hukmi, dan tidak ada yang mampu untuk menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, bi syai', dengan sedikit ujian, minal khawf, dari rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan kematian, wa basyirus sabirin, was thamarat, dan kekurangan buah-buahan atau paceklik, wa basyirus sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah dia mengembalikan kepada Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya segala sesuatunya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah atau bencana yang menimpa di dunia dan pada diri-diri kalian
melainkan telah ditentukan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang menimpa kita melainkan hal-hal yang telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sekalian. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, dan mungkin suatu saat kita yang terkena musibah dan ujian dari Allah, walaupun kita tidak meminta-mintanya, tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Hari-hari yang seperti itu dipergilirkan di antara manusia. Ketika kita tertimpa musibah, maka marilah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kalian membenci sesuatu, namun di balik itu ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mensucikan dan membersihkan hamba-hambanya, yaitu dengan musibah yang diturunkan kepadanya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib min." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka ia akan diberikan ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Ma asaba muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala huznin hatta syauka yushaquha thumma ihtasabahu illa kaffara Allah biha khataya." Tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim dari perasaan sedih, gelisah, gundah gulana, kesedihan, penyakit, sampai duri yang kecil yang menusuk hatinya, kemudian dia bersabar, melainkan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus jamaah rahimakumullah, ujian yang menimpa saudara-saudara kita, ujian keimanan bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain di dalam kasih sayang karena Allah ibarat satu tubuh yang ketika salah satu di antara anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya juga ikut merasakan sakit. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Belumlah salah seorang di antara kalian beriman kepada Allah sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta pada dirinya sendiri. Jadi penderitaan saudara kita adalah penderitaan kita, jamaah rahimahumullah. Bantulah mereka sesuai dengan kemampuan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudara-saudaranya yang lain. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabil akhirah." Barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya di dunia ini, maka akan dilepaskan darinya kesulitan yang akan mendatanginya nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah dan bencana yang terjadi yang kedua bisa menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah juga adalah merupakan hasil tangan dan ulah kita sendiri sebagai manusia yang dijadikan khalifah di permukaan bumi ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan ulah tangan manusia. Liyudhiqahum, dan kami menimpakan kepada mereka sebahagian bencana dan azab kami, kata Allah, ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, agar kalian atau mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum." Ketika musibah dan bencana datang kepada kalian, kalian bertanya-tanya, dari mana datangnya musibah ini? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya itu berasal dari diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan dari Allah hendaknya kita menjadikannya sebagai ibrah dan pelajaran. Bencana yang berlalu dan yang terjadi di sekitar kita jangan kita anggap sekedar bencana alam semata, akan tetapi marilah kita senantiasa rujuu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya air, udara, lautan dan
sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami menampakkan tanda-tanda kebesaran kami seperti gunung meletus atau banjir bandang atau longsor atau tsunami dan seterusnya, kecuali untuk mempertakut-takuti mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Kami sudah mempertakut-takuti manusia, akan tetapi hal itu tidak menjadikan mereka kembali kepada Allah, justru mereka semakin menyombongkan diri dan larut dalam kemaksiatan, disebabkan karena kekerasan hati-hati mereka, disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, فَلَوْلَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan ketika musibah mendatangi mereka, bencana datang kepada mereka yang semestinya mereka kembali wujud tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati-hati mereka telah jadi keras, wa zayyana lahum syaitan, dan syaitan memperindah apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan, wal iyad billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dalam Al-Quran, afa amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah merasa aman penduduk satu negeri kami timpakan kepada mereka bencana di waktu malam ketika mereka dalam keadaan tertidur lelap? Aw amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apakah merasa aman penduduk satu negeri ketika kami timpakan kepada mereka bencana di waktu siang sedangkan mereka dalam keadaan beraktivitas, sedang mereka dalam keadaan bermain-main? Jamaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran kepada kita di dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu yang membangkang terhadap perintah Allah, kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'aun dhil awtad alladhina tawaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Allah menyebut kaum 'Ad, Allah menyebut kaum Thamud bersama dengan bangunannya yang kokoh, Allah menyebut Fir'aun bersama dengan bala tentaranya yang perkasa. Akan tetapi kata Allah, taqaw fil ard fil bilad, mereka menyombongkan diri di dunia dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, fa aktsaru fiha al fasad, dan mereka melakukan banyak kerusakan, fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Maka Allah menimpakan kepada mereka adab yang pedih, wa'iyadzu billah. Ketika kaum tersebut melihat awan yang beradab yang mendatangi kampung mereka, mereka mengira itu adalah merupakan hujan yang mendatangkan manfaat, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ketika awan mendatangi mereka, mereka berkata ini adalah awan yang membawa hujan yang bermanfaat bagi kita. Namun Allah mengatakan bal huwa masta'jaltum bih, justru itu merupakan adab yang dipercepat bagi kalian di dunia. Rihun fiha 'adabun alim, di dalamnya terdapat angin yang sangat kencang yang akan membawa adab yang pedih. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum, yang menghancurkan segala sesuatunya sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa kullan akhadna bi dhanbi, setiap di antara mereka kami hukum dengan dosa-dosanya. Fa minhum, di antara mereka man arsalna 'alaihi hasiba, ada yang kami kirimkan kepadanya angin yang sangat kencang. Wa minhum man akhadathu as-sayha, di antara mereka ada yang dihancurkan dengan petir atau kilat. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh bumi berupa gempa. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang ditenggelamkan dengan air, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahimahullah, apalagi yang membuat kita untuk tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita menunggu ketika adab itu datang kepada kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada kita, berlemah lembut kepada kita, dan berkata kepada kita, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan kalian, wa aslimu lahu, serahkan diri kalian kepada Allah, min qabli an ya'tiyakum al'adzab thumma la tunsarun, sebelum datang bencana dan tidak ada yang mampu menolong kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, dan ikuti petunjuk Tuhanmu dengan sebaik-baiknya yang diturunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qabli an ya'tiyakum al'adzab baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang satu masa di mana bencana diturunkan dan kalian tidak menyadarinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur
إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. Jamaah Jumat rahimahumullah, Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan bencana dan musibah yang diturunkan oleh Allah yang tidak cuma mengenai orang-orang yang berbuat kemaksiatan, tetapi menyeluruh. Ketika kemaksiatan telah merajalela, kemudian pengingkaran sudah mulai ditinggalkan, dan terang-terangan dilakukan pelanggaran syariat, maka tunggulah keputusan dari Allah. Orang-orang saleh juga terkena dampaknya, namun mati mereka berbeda. Ada yang su'ul khatimah, ada yang husnul khatimah. Ada di hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dua syarat bencana tidak diturunkan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah menghukum mereka dan mengadab mereka wahai Muhammad selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka, selama engkau masih hidup. Namun syarat yang pertama ini telah hilang. Kita tinggal mempertahankan syarat yang kedua. Lanjutan ayat tersebut Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka senantiasa meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna, namun sebaik-baik orang yang berdosa yang memperbaharui dirinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita dan menahan kemarahannya. Tahukah kita jamaah, dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, setiap hari lautan meminta izin kepada Allah untuk menenggelamkan manusia yang ada di daratan karena mereka muak melihat pelanggaran manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha rahmannya, maha rahimnya menahan dan tidak mengizinkan kepada lautan kecuali ketika telah terjadi kemaksiatan secara menyeluruh, maka Allah kemudian mengirimkan tentara yang paling ringan untuk menghancurkan manusia. Waliyahillah. Berbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.